Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman remaja dan adik-adik, selamat pagi berkah dalem. Selamat pagi berkah dalem. Adik-adik, selamat pagi. Selamat Pagi. Apa kabarnya? Semua sehat? Sehat. Hari ini hari apa? Harinya Tuhan, betul. Perayaan Epifani. Apa itu Epifani, Romo? Nanti kita melihat apa itu Epifani. Dan hari ini juga hari anak misioner sedunia. Masih ingat tadi yel-yelnya yang diajarkan oleh kakak-kakak Pia? Masih ingat nggak? Anak misioner bersahabat, terlibat, menjadi berkat. Bareng-bareng ya kita coba lagi yel-yelnya, adik-adik masih ingat apa enggak? Anak misioner bersahabat, terlibat, menjadi berkat. Nanti di akhir kita coba lagi. Adik-adik, kalau kita hari-hari ini, saudara-saudari, Bapak Ibu juga, hari-hari ini kita jalan begitu atau naik motor atau naik sepeda ke daerah Kerasak, kemudian mungkin lewat Bau Sastran sedikit, atau bisa lewat Tukangan, kalau di dekat tempat saya, di belakang itu ada Gembelaan. Kita akan mendengar suaranya seperti ini. Adik-adik, ada yang tahu suara ini kira-kira suara apa? Tak tok
tak tok tak tok tak tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok. Apa? Apa yo? Lato-lato. Pasti sudah dengar semua. Di gembelaan saya dengar, di tukangan saya dengar, di kerasak saya dengar, di Kridosono juga ada yang main. Ada adik-adik yang main, ada juga bapak-bapak yang main lato-lato. Kira-kira kalau kasih hadiah Yesus lato-lato, Yesus mau nggak ya? Yesus main lato-lato nggak adik-adik? Adik-adik mau main lato-lato nggak? Nggak mau, sakit tangannya ya nanti ya. Adik-adik, kira-kira Yesus bisa nggak ya main lato-lato? Kenapa kita tahu kalau Yesus kira-kira bisa megang lato-lato? Karena Yesus sama seperti kita, sama seperti adik-adik. Karena itu kita pada hari ini merayakan Epifani. Teman-teman KDS bisa menunjukkan gambarnya. Epifani itu artinya Tuhan terlihat. Tuhan itu tampak. Ini kalau satu gereja kita main lato-lato semua, mungkin suaranya lebih kencang kita daripada suara yang motor lewat ini ya. Adik-adik, tadi sampai mana kita? Kita sampai Epifani. Lihat gambarnya di sana. Epifani ada siapa saja yang melihat bayi Yesus? Ada siapa? Bunda Maria, Santo Yusuf, dan tiga raja dari timur. Mereka bisa melihat Yesus. Kita semua bisa melihat Yesus enggak? Di kandang kita bisa melihat bayi Yesus. Kita bisa melihat bayi Yesus. Karena itu namanya hari ini Hari Raya Penampakan Tuhan. Tuhan tidak jauh. Tuhan menjadi sahabat. Tuhan dekat dan Tuhan bisa kita lihat. Yang melihat mereka tentu pertama adalah Bunda Maria yang melihat Yesus. Ada Santo Yosef, tetapi juga ada tiga raja dari timur. Adik-adik lihat gambarnya bisa diganti, tiga raja dari timur datang jauh-jauh mengikuti bintang timur. Ada tiga. Naik apa itu adik-adik? Tiga raja dari timur. Naik mobil, naik motor, naik MTB, naik apa? Naik unta, jauh-jauh dari timur naik unta. Timur itu sekarang adalah daerah Persia, daerah Iran, daerah Irak, di sana, jauh. Dari timur mereka naik unta ingin melihat Yesus. Lalu kira-kira siapa raja-raja dari timur itu? Selanjutnya, lihat, ada tiga. Ada bintang, ada tiga raja dari timur. Ada yang jenggotnya warna putih, ada yang jenggotnya warna hitam, ada yang jenggotnya warna coklat. Ada yang tahu namanya siapa? Sudah pernah kenalan belum? Siapa? Ada yang tahu? Siapa? Romo kasih kata kuncinya. Mel? Melkior, satu namanya Melkior. Aduh, lewat lagi yang rame.
Namanya siapa? Ada yang tahu? Gaspol, bukan Gaspol ya. Adik-adik, Gaspar, ada Melkior, ada Gaspar. Satu lagi namanya? Aduh, sudah dibuka sama teman-teman. Jadi ketahuan, Baltasar. Melkior, Gaspar, dan Baltasar. Melkior yang jenggotnya warna apa? Warna coklat. Gaspar yang warna putih. Baltasar yang warna hitam. Kok mereka beda-beda ya? Mereka membawa hadiah juga berbeda-beda. Adik-adik di sini ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya ombak, ada yang dari Jawa, mungkin ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan. Artinya apa? Artinya Yesus datang untuk siapa saja. Tidak hanya untuk Baltasar, semua sama. Gelap, warna jenggotnya hitam. Tidak hanya untuk Gaspar, tidak hanya untuk Melkior, tetapi untuk kita semua. Dan artinya Yesus datang menjadi sahabat adik-adik semua. Ini hadiah untuk Yesus atau apa ini bolanya? Artinya juga di hari misioner ini kita diundang, adik-adik diundang untuk menjadi sahabat bagi siapa saja dan memberikan hadiah. Di gambar itu Baltasar, Melkior, dan Gaspar memberikan hadiah kepada Yesus. Adik-adik ada yang punya ide kira-kira adik-adik mau memberi hadiah apa kepada Yesus di kandang? Ada yang mau memberi hadiah kepada Yesus? Apa? Mobil? Ada yang bilang mobil. Mau memberi mobil? Boleh. Apalagi? Telur? Ada yang bilang telur? Roti? Ada yang bilang roti. Apalagi? Lato-lato lagi Romo dari tadi lato-lato terus Romo. Apalagi hadiahnya? 3 raja dari timur itu memberi hadiah emas, kemenyan, dan mur. Kenapa diberi emas, kemenyan, dan mur? Diberi emas karena yang lahir itu seorang raja. Diberi kemenyan karena yang lahir itu adalah Tuhan juga. Jadi kadang-kadang kalau berdoa kita memakai wiruk seperti tadi. Kita mendupai penghormatan kepada Tuhan. Diberi mur, ada yang tahu mur itu apa? Mur? Bukan mur baut. Ya. Mur itu getah yang baunya harum, dikasih wangi-wangian. Kenapa diberi mur? Karena untuk menandakan Yesus juga manusia. Yesus juga sahabat kita. Kira-kira adik-adik mau nggak memberikan hadiah adik-adik juga untuk Yesus? Saudara-saudari, Bapak Ibu, dan adik-adik yang terkasih, hadiah-hadiah yang diberikan kepada Yesus itu mengundang kita semua juga memberikan hadiah kita, apa yang kita sayangi, pada akhirnya memberikan diri kita, supaya kita menjadi sahabat. Bisa diteruskan gambar ilustrasinya, teman-teman KDS. Kita menjadi sahabat dan kita diundang seperti perayaan Hari Anak Misioner, terlibat dan akhirnya menjadi berkat. Tadi seperti yel-yelnya. Lanjut gambarnya. Nah, kalau menjadi berkat itu pasti gembira. Saya mau coba lagi nih yel-yelnya tadi, adik-adik ya. Kakak-kakak Pia membantu ya. Harus semangat ya adik-adik ya. Anak misioner bersahabat, terlibat, menjadi berkat. Yang di depan saya ini gayanya masih belum kelihatan. Coba berdiri semua adik-adik. Bapak ibunya duduk aja, tidak perlu berdiri. Adik-adik yang di depan saya.
Kakak Pianya membantu. Satu, dua, tiga. Anak misioner bersahabat, terlibat, menjadi berkat. Sekali lagi, anak misioner bersahabat, terlibat, menjadi berkat. Anak misioner gembira seperti tiga raja dari timur gembira. Diundang untuk bersahabat, terlibat, dan akhirnya menjadi berkat. Karena hari ini hari raya penampakan Tuhan, kita bisa melihat Yesus, Tuhan yang hadir, dan juga kita merayakan hari anak misioner sedunia. Romo mau ngasih hadiah, tapi bukan lato-lato. Romo mau ngasih hadiah pantun buat adik-adik. Didengarkan ya pantunnya. Main lato-lato sambil makan coklat sebungkus. Ini yang bilang cakep nih kok agak. Main lato-lato sambil makan coklat sebungkus. Mbok ayo toh jadi sahabat Yesus seperti tiga majus. Ada ember kemasukan tikus, adik-adik cepat-cepat langsung lompat. Anak misioner sahabat Yesus jadi berkat, ayo terlibat. Semoga Tuhan memberkati kita semua.